Tak bisa diprediksi sebelumnya, Animal film punya Ranbir Kapoor meledak di bioskop, mengalahkan hari pertama, hari kedua, dan mungkin hari-hari selanjutnya Tiger 3 punya Salman. Ya, Animal adalah satu film dengan cerita baru dan bergenre baru. Isinya penuh dengan kekerasan namun ceritanya sangat baik dikemasnya. Disutradarai oleh sutradara Kabir Singh Randeep Vanga, kritikus menyebut Animal sebagai film kebalikan dari Kabhi Khushi Kabhie Gham. Ya, poin terbaliknya ini adalah konflik ayah anak yang secara tidak langsung adalah film bertema keluarga. Hari pertama berhasil mengumpulkan 116 crore di seluruh dunia. Di India saja itu mencapai 63,8 crore, lebih di hari pertamanya mengalahkan Tiger 3. Merupakan film dengan pembukaan tertinggi sejauh ini yang rilis pada hari kerja. 2 harinya sudah mencapai 236 crore di seluruh dunia, dan hari ketiganya tsunami berlanjut di bioskop, tulis Secnil.com. Dengan peningkatan angka sebesar 71 crore di India saja. Sekarang pendapatan dunianya sudah sebesar 500 crore padahal baru 5 hari rilis. Hari pertamanya mungkin tidak mengalahkan Jawan, tapi ada kemungkinan 1000 crore akan dicapai Animal sesegera mungkin. Nah, film yang akan kita bahas berikut ini adalah film baru dengan ekspektasi yang tinggi, namun nasibnya sengsara di bioskop. Kekecewaan terbesar baru-baru ini adalah film Tiger 3 yang tidak sesuai harapan. Nah, ini adalah film yang sudah ditunggu-tunggu selama hampir 5 tahun ya. Apa yang menjadi kekecewaan besar di sini guys? Cerita film Tiger 3 sangat lemah dibanding misi 2 Tiger pendahulunya. Ceritanya tidak terlalu menonjolkan Emran Hashmi si penjahat utamanya. Padahal awalnya antusias penonton penasaran dengan duet maut Emran Hashmi, Salman dan Katrina. Harapannya setelah menonton Pathan, setidaknya aksinya sekeren John versus Pathan guys, malah kebanyakan Emran Hashmi berada di balik layar. Sebenarnya Tiger 3 ini banyak mengalami perombakan naskahnya. Cukup lucu juga nih, Emran Hashmi sudah dilatih kekarin badannya, malah cuma seperti penjahat biasa perannya. Kalau seperti itu mah tidak perlu pakai aktor sekelas Emran Hashmi kali ya, pakai saja aktor kurang terkenal biar adil dengan perannya. Nah, meskipun lemah filmnya, Tiger 3 masuk 4 besar film penghasil tertinggi dunia di posisi keempat pada tahun 2023 ini saja. Dikit lagi disalip Animal tuh guys, padahal belum seminggu rilis ya Animal ini. Adipurush adalah satu film paling buruk di tahun ini kalau kita berbicara tentang reaksi penonton. Tapi film ini masih berhasil masuk ke film penghasil tertinggi global di tahun 2023. Apa reaksi netizen paling buruk? Bahwasanya film ini sangat terlihat seperti kartun murahan. Memang efeknya yang sangat buruk membuat Adipurush terlihat seperti film murahan meski budgetnya sebenarnya cukup besar ya. Belum lagi film ini mendapatkan kecaman dan protes besar dari Partai Radikal Hindu pada salah satu dialognya yang dianggap menyinggung kelompok mereka. Dan karena protes itulah film ini ditarik kembali di bioskop, diedit lalu dirilis ulang di bioskop. Apa yang diharapkan ketika rilis ulang film tersebut sama sekali tidak merubah nasib buruk film ini. Alasan lainnya karena Adipurush adalah cerita berulang yang terus diperbaharui. Film ini juga sangat ditunggu-tunggu bagi para penggemar, mengingat karir Prabhas pernah dijunjung tinggi sejak Bahubali. Namun jadwal perilisannya sudah terlalu lama. Bahkan sebelum film ini dirilis, Prabhas sudah jatuh 2 kali dengan film-film lainnya. Bisa dibilang film ini rilis di saat orang tidak lagi antusias kepada Prabhas. Lagi dari Salman Khan ada Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Ini adalah film yang sebenarnya dijadikan umpan untuk mengobati antusias penggemar Salman kepada Tiger 3. Dulu waktu Tiger 3 begitu sangat dinanti, film ini dirilis duluan supaya bisa menarik untung yang lebih baik. Namun karena hati penonton hanya tertuju pada Tiger 3, nasib Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan ini amburadul di box office. Untuk pertama kalinya Salman gagal dengan film besarnya dalam 20 tahun terakhir. Benar orang datang menonton ke bioskop hanya untuk melihat Salman Khan. Mereka tidak banyak berbicara apa sih sebenarnya isi dari film tersebut.
Bahkan hingga hari ini tidak ada yang tahu apa cerita yang ditawarkan di film Salman Khan yang kurang populer tersebut. Padahal tidak ada film besar yang rilis berdekatan dengan film Salman Khan saat itu. Harusnya sih cukup baik menghasilkan ya guys. Cuma ya itulah cerita filmnya tidak mendapatkan reaksi positif dari mulut ke mulut penonton. Film ini juga banyak mendapatkan protes karena usia aktris di samping Salman Khan Pooja Hegde. Banyak yang menyebut karena perbedaan usia yang mencolok itulah secara fisik merupakan salah satu kegagalan film ini. Mungkin kalau Katrina yang main film ini ada peluang untuk sukses ya guys. Sam Bahadur dari Vicky Kaushal bertabrakan tayang dengan Animal Ranbir Kapoor. Benar-benar satu langkah yang sangat berani untuk melawan film dengan budget yang cukup besar. Sam Bahadur sendiri dibuat dengan biaya sebesar 60 crore. Untuk penghasilan hari pertama yang sebesar 6 crore itu sudah sangat lumayan untuk satu film kecil ya. Hari kedua, hari ketiga menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada hari pertamanya. Namun dengan review besar-besaran dari penonton tentang Animal, hari keempat Sam Bahadur menurun drastis di angka 3 crore. Untuk memutuskan film ini hit atau flop kata beberapa kritikus, film ini harus menunggu penayangan selama 2 minggu lamanya. Sam Bahadur adalah satu film yang tiba-tiba muncul dan dijadwalkan rilis sesegera mungkin. Hal ini membuat para penggemar Vicky Kaushal cukup kaget, namun semoga saja film ini ketiban rezeki dari Animal ya guys. Seperti OMG 2 kemarin, ia bertabrakan tayang dengan Gadar 2 dan memiliki hari pertama yang cukup meragukan. Namun faktanya OMG 2 ini menjadi film hit bersih pertama Akshay Kumar setelah 4 tahun berturut-turut kegagalannya. Nah, nasib Sam Bahadur mungkin tidak akan sebaik yang diekspektasikan ya. Sekali lagi ini membuktikan kalau Vicky Kaushal bukan petarung yang cukup hebat di box office. Terakhir filmnya bersama Sarah juga bernasib rata-rata dan tidak bisa begitu dijadikan alat pertimbangan status bintang Vicky. Jadi apa benar nih kalau Vicky ini hanya nebeng populer kepada Katrina ya? Sukses film Bulbulaya kedua membuat orang penasaran dengan film-film berikutnya dari seorang Kartik Aryan. Rilis dalam waktu hanya beberapa bulan, ternyata itu tidak sebaik niat penonton datang ke bioskop menonton film ini. Shehzada padahal sudah memasukkan kritisanan kombo terbaik Kartik Aryan di film-filmnya. Ya mungkin ini adalah tahun yang begitu buruk bagi kritisanan ya guys. Semua film-filmnya anjlok dan itu totalnya sudah 6 film sejak 1 tahun sebelumnya. Juga mengapa film ini kurang begitu diminati saat rilis, karena zaman pertengahan 2023 ini orang-orang fokus kepada film selatan yang sangat booming. Mereka penonton tidak punya waktu untuk menonton film percintaan katanya. Bahkan untuk sementara para penonton jijik dengan istilah Bollywood. Namun beruntungnya Bollywood kembali merebut harga dirinya dengan film seperti Pathan, Jawan, Gadar 2 atau 7 Time Makar. Ya walaupun kita bisa bilang ceritanya masih tidak sebaik film-film selatan ya, setidaknya per hari ini penonton sudah sepertinya lupa dengan film-film selatan itu. Rocky Rani banyak sekali menimbulkan kecurigaan di kalangan penonton. Pasalnya film ini kompak diberitakan menjadi film blockbuster hanya karena pendapatan luar negerinya sama besarnya dengan pendapatan di Indianya. Dibuat dengan anggaran 200 crore, kalau kita menghitung penghasilannya di India secara keseluruhan itu hanya sebesar 167 crore. Sudah pasti film ini diputuskan sebagai film di bawah rata-rata ya teman-teman. Namun sepertinya para kritikus memang ingin memuji besar-besaran Karan Johar, tidak ada yang menuliskan film ini gagal. Karena mereka menghitung koleksi seluruh dunianya yang sebesar 165 crore itu menjadikan penghasilan terakhirnya sebesar 337 crore. Ya memang sih film ini sukses ya kalau dilihat dari seluruh penghasilan globalnya. Tapi ini seperti kurang adil saja karena semua film lain dinilai berdasarkan hasil box office Indianya. Apalagi hari pertamanya sangat kecil menghasilkan. Karena itu film ini disebut-sebut sebagai penyelamat karir Ranbir. Karena 3 film sebelumnya gagal dan tidak bisa berkinerja sesuai ekspektasi. Dan yang paling mencurigakan sepertinya Rocky Rani disebut film hit untuk tetap membuat karir Alia tetap stabil kali ya.
शायद शादी के अगले 50 साल भी सर्वाइव कर लेगी। Dream Girl kedua dari Ayushmann Khurrana berhasil diputuskan sebagai film hit meski dengan perjuangan yang sangat melelahkan. Film ini sudah hampir diputuskan sebagai film gagal karena bersaing dengan Gadar 2 dan OMG. Namun ya, karena kontennya memang bagus, murni sebagai hiburan yang tak biasa, penonton juga menjadikan ini sebagai salah satu alternatif pilihan ke bioskop. Untungnya juga yang rilis di bioskop hari itu hanya Gadar 2 dan OMG. Coba film lain seperti film Shah Rukh Khan atau film yang diproduksi oleh Aditya Chopra, pasti Dream Girl ini akan menjadi film yang tenggelam tanpa kabar. Soalnya bukan rahasia kalau Yas Raj Film seringkali melakukan hal curang saat bertabrakan tayang dengan film-film kuat lainnya. Tim mereka biasanya memblokir penayangan film lain yang tayang bersama hari itu. Nah, karena film Ayushmann ini kembali sukses, Ayushmann sekali lagi membuktikan dirinya adalah pemain yang handal. Sepertinya ada tanda-tanda kalau Ayushmann akan menjadi penerus Aamir Khan ya. Itulah beberapa film Bollywood 2023 dengan ekspektasi yang cukup tinggi sebelum rilis, namun cukup mengecewakan saat hari penayangannya. Memang tidak ada yang bisa memprediksi status hit sebuah film ya. Intinya tetap saja membuat film dengan konten yang baru, lebih menarik dan lebih menantang ke depannya.